Halo, kenalan dulu ya. Saya Ade Indrisari. Saya adalah dokter spesialis anak, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, lulus spesialisnya tahun 2006. Wow, jadi udah 18 tahun. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit JIH dan praktek pribadi saya di rumah di daerah Sleman, Yogyakarta. Tidak ya, demam berdarah tidak selalu hanya terjadi pada musim hujan. Dia bisa terjadi sepanjang tahun selama ada genangan air yang memungkinkan nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Dia bisa terkena lagi dan lagi. Kenapa? Karena kita, Indonesia, adalah negara yang sangat endemis untuk demam berdarah. Dan ada 4 serotipe virus penyebab demam berdarah. Demam berdarah tipe 1, 2, 3, dan 4. Sudah kena sekali kekebalan yang terbentuk hanya pada untuk serotipe virus tersebut. Jadi untuk serotipe virus lain masih bisa kena lagi dan lagi. Nah, ini fakta ya. Jadi memang penyebarannya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuknya ini memang menggigit terutama pada saat ada cahaya matahari. Tipikalnya adalah biasanya 2 jam setelah matahari terbit dan beberapa saat sebelum matahari terbenam. Namun demikian, karena sekarang banyak lampu, maka banyak juga nyamuk demam berdarah yang tetap aktif di malam hari karena ada cahaya lampu. Nah, kalau yang ini mitos ya. Karena demam berdarah tidak selalu disertai dengan ruam dan bintik-bintik merah. Jadi coba perhatikan aja, apabila 3 hari 3 malam, 72 jam masih demam, sebaiknya kontrol aja, kita cek darah. Gejala yang lain yang tidak khas yang biasanya bisa terjadi pada virus lain, bisa juga demam, nyeri kepala, nyeri otot, pusing, kadang-kadang pun bisa nyeri tenggorokan sedikit. Kalau ini adalah fakta. Jadi kita bisa mengendalikan populasi nyamuk demam berdarah dengan memelihara ikan. Karena ikan apabila kita taruh di dalam kolam atau genangan air, dia akan bisa memakan jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Jadi ini bisa mengontrol populasi nyamuk demam berdarah sampai pada level tertentu. Nah, kalau ini fakta ya, karena memang tadi ingat virus demam berdarah ada 4 serotipe. Ada beberapa serotipe yang bisa menimbulkan kefatalan, dengue shock syndrome yang bisa berakhir dengan kematian. Kalau yang ini adalah mitos. Jadi pada demam berdarah, demamnya memang bisa seperti pelana kuda. Artinya demamnya tinggi, kemudian ada episode demamnya turun, kemudian demamnya tinggi lagi. Namun tidak semuanya seperti itu. Ada juga demamnya yang tinggi terus-menerus, terutama pada 3 hari pertama. Dan ada juga yang demamnya ringan. Sekali lagi ingat, karena tadi ada beberapa serotipe virus demam berdarah yang beredar di Indonesia. Yang orang tua harus ingat adalah pada demam berdarah, justru pada saat masa demam turun bisa menjadi masa kritis, bisa juga masa penyembuhan. Tapi kalau dia kena virus tipe yang berat, masa yang turun ini demamnya adalah memasuki masa kritis. Yang jelas ingat aja, 3 hari 3 malam, 72 jam kalau masih demam, kita cek darah aja, nanti kita cek di dalam darah itu penanda-penanda yang menunjukkan adanya virus demam berdarah. Nanti dikonsultasikan ke dokternya. Nah, kalau ini fakta ya, 3M seperti anjuran Kemenkes perlu kita lakukan. Masih ingat 3M? Menguras tempat-tempat yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk demam berdarah, menutup rapat wadah air yang bisa menjadi tempat perindukan, dan mengubur barang-barang bekas yang bisa menjadi tampungan air di dalam tanah. Plusnya adalah usaha lain seperti memakai lotion nyamuk, jangan lupa yang efektif adalah yang mengandung DEET, memakai kelambu saat tidur, memakai baju lengan panjang, kemudian bisa kita lakukan juga dengan menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk, kemudian memelihara ikan di kolam-kolam memakan jentik-jentik nyamuk, kemudian juga ada teknologi pelepasan nyamuk Wolbachia, terutama ini di Yogyakarta ya. Dan juga kita bisa usahakan lain dengan memberikan ventilasi udara yang baik di dalam kamar, termasuk
memakai AC, memakai kipas angin, itu akan membantu mengurangi nyamuk. Juga hindari untuk menggantung pakaian di dalam kamar karena nyamuk suka banget tuh sama gantungan-gantungan baju bekas yang dipakai manusia. Nah, memang nih kabar baiknya sudah ada vaksin demam berdarah yang bisa mengurangi risiko terkena dan mengurangi risiko kefatalan andaikan pun terkena. Nah, yang bisa mendapatkan adalah orang-orang yang sudah pernah kena DB ataupun belum pernah kena, yang dalam kondisi sehat dan tidak alergi terhadap vaksin atau komponen vaksin. Apabila sedang mengalami penyakit tertentu yang sedang dalam terapi jangka panjang pada penyakit-penyakit kronis, minta saran dulu ke dokternya, apakah sudah boleh vaksin ini ataukah belum. Ada juga orang yang gangguan imun atau daya tahan tubuh secara genetik, ini juga harus konsultasi ke dokternya dulu, karena vaksin demam berdarah ini adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Nah, yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin ini adalah kelompok umur usia 6 tahun sampai 45 tahun. Jadi sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Ikatan Dokter Penyakit Dalam. Saat ini yang di dalam jadwal rekomendasi IDAI ini adalah vaksin demam berdarah satu-satunya yang dipakai di Indonesia. Jadi coba lindungi diri kita dan orang-orang di sekeliling kita dengan 3M plus dan juga jangan lupa vaksin demam berdarah. Terima kasih ya sudah berkunjung, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.